Selamat siang, Pak Yusuf. Pada slide pembuka ini, saya ingin memperkenalkan fokus utama penelitian yang kami lakukan. Judul penelitian ini menekankan pada upaya melengkapi celah yang masih ada dalam kurikulum formal perguruan tinggi, khususnya dalam hal internalisasi etika lingkungan. Penelitian ini tidak berangkat dari kritik terhadap kurikulum formal, melainkan dari kesadaran bahwa pembelajaran di kelas seringkali belum cukup untuk membentuk perilaku nyata. Oleh karena itu, kami mengkaji peran unit kegiatan mahasiswa sebagai ruang pendidikan nonformal yang memungkinkan nilai etika lingkungan dihidupi secara langsung oleh mahasiswa. Slide ini memuat identitas penulis penelitian, yaitu saya, Fariza Ariko Faturrahman. Dan saya Ivan Satria Sadida. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik mata kuliah etika dasar, namun memiliki relevansi yang lebih luas dalam konteks pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Latar belakang disiplin ilmu penulis yang berbeda juga memberikan sudut pandang interdisipliner dalam menganalisis fenomena etika lingkungan di lingkungan kampus. Oke, ada latar belakang. Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan meningkatnya volume limbah merupakan permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kurikulum formal seringkali menempatkan etika lingkungan sebatas pada ranah teori. Akibatnya, mahasiswa memahami isu lingkungan secara kognitif, tetapi belum tentu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah latar belakang utama penelitian ini. Selanjutnya ada kesenjangan penelitian. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Dijerong dan rekan-rekan pada tahun 2024, telah menunjukkan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu lingkungan melalui kurikulum formal. Namun, penelitian tersebut cenderung bersifat kuantitatif dan fokus pada kebijakan institusional. Masih sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana nilai etika lingkungan benar-benar diinternalisasi melalui pengalaman keseharian mahasiswa. Salah inilah yang kami angkat, khususnya melalui jalur non-formal yang digelarkan oleh UKM. Mengapa jalur non-formal UKM itu penting? UKM memiliki fleksibilitas dan kedekatan emosional yang seringkali lebih efektif dalam memicu perubahan perilaku dibandingkan instruksi formal di dalam kelas. Lalu, celah literatur yang ditemukan yaitu masih minimnya literatur mengenai penerapan etika lingkungan melalui jalur nonformal yang digerakkan mandiri oleh mahasiswa. Lalu ada strategi pedagogis di UKM, khususnya di lingkungan Unpar, belum dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Bagaimana bentuk strategi pendidikan nonformal yang diterapkan oleh UKM di Unpar dalam menginternalisasi etika lingkungan? Kedua, bagaimana proses internalisasi tersebut terjadi dari sudut pandang pengalaman langsung anggota UKM? Tujuan penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan kegiatan UKM, tetapi juga untuk menganalisis efektivitas pendekatan berbasis pengalaman dibandingkan dengan metode pembelajaran formal yang bersifat instruksional. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini didukung oleh tiga kerangka teori utama. Pertama, konsep pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan kontekstual. Kedua, etika lingkungan yang dipahami sebagai tanggung jawab moral manusia terhadap alam, bukan sekadar pengetahuan ekologis. Ketiga, teori experiential learning dari David Kolb, yang menekankan bahwa pembelajaran nilai paling efektif terjadi melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, pembentukan, pembentukan konsep, dan penerapan aktif dalam kehidupan nyata. Oke, lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses dan pengalaman subjektif mahasiswa. Subjektif penelitian adalah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya UKM dengan bidang minat seni dan hobi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur terhadap pengurus dan anggota aktif UKM. Kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validitas yang dijaga melalui triangulasi sumber.
Baik, lalu selanjutnya temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internalisasi etika lingkungan di setiap UKM bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan karakter organisasi. Meskipun berbeda pendekatan, seluruh UKM memiliki kesamaan dalam menekankan pengalaman langsung dan keterlibatan emosional sebagai kunci pembentukan kesadaran lingkungan. Lalu, berikutnya kami ingin menunjukkan hasil wawancara strategi internalisasi di beberapa UKM Unpar. Next. Pertama ada di UKM Paduan Suara atau Lisya Kusuma Unpar. Pada UKM Paduan Suara ini, internalisasi etika lingkungan dilakukan melalui disiplin organisasi yang ketat. Aturan kehadiran membentuk tanggung jawab personal, sementara kebijakan membawa tumbler dan SOP Zero Waste menjadi praktik konkret dalam pengurangan limbah. Disiplin ini tidak hanya berlaku di ruang latihan, tetapi juga terbawa di kehidupan sehari-hari anggota. Di sini juga ada beberapa hasil interview yang didapat dari salah satu anggota di UKM tersebut. Mereka mengatakan bahwa UKM Padus sangat menyarankan kami membawa tumbler sendiri. Dengan adanya aturan ini, tidak ada lagi limbah tempat minum sekali pakai di ruangan latihan. Hal kecil ini tentu berkontribusi nyata bagi keberlangsungan lingkungan secara kolektif. Lalu, salah satu pengurus juga menyatakan, bergabung dengan UKM Padus Unpar membuat saya jauh lebih disiplin waktu dan rajin. Hal ini dikarenakan jadwal latihan yang ketat di mana maksimal ketidakhadiran hanya diperbolehkan 2 kali dalam satu rangkaian pelatihan. Kedisiplinan ini ternyata terbawa ke aspek lain dalam hidup saya. Next. Lalu selanjutnya ada UKM fotografi. Berbeda dengan UKM paduan suara, UKM fotografi potret menggunakan pendekatan visual dan eksplorasi lapangan. Melalui kegiatan hunting foto bertema krisis lingkungan, anggota diajak melihat langsung realitas kerusakan lingkungan. Pengalaman visual ini membangun empati dan kesadaran emosional yang lebih dalam dibandingkan pembelajaran berbasis teks atau ceramah. Jadi, dalam UKM fotografi, mereka menekankan pada aspek visual pengalaman luar mereka menggunakan metode hunting tematik untuk para anggotanya. Salah satu pengurus dari UKM Fotografi Unpar mengatakan, strategi kami melalui hunting foto bersama Silent Crisis adalah untuk kami mengajak anggota memotret sisi kumuh sungai atau tumpukan sampah agar mereka dapat melihat realitas yang selamanya ini hanya ada di berita. X. Lalu ada analisis berdasarkan siklus experimental learning. Eh, Temuan lapangan dianalisis menggunakan siklus experimental learning dari COLB. Mahasiswa mengalami pengalaman konkret melalui kegiatan UKM, kemudian merefleksikan makna pengalaman tersebut, membentuk kesadaran konseptual mengenai etika lingkungan, dan akhirnya menerapkan secara konsisten dalam perilaku sehari-hari. Jadi, salah satu contohnya adalah pengalaman konkretnya mahasiswa mengalami aturan wajib seperti membawa tumbler di paduan suara dan memotret sampah di UKM fotografi. Lalu observasi reflektifnya adalah mahasiswa mulai menyadari keterkaitan antara disiplin waktu di organisasi dengan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Misalnya merasa bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. Ketiga, konseptualisasi abstrak. Muncul kesadaran bahwa mereka menjaga lingkungan bukan hanya lagi sekedar teori kurikulum, melainkan bagian dari gaya hidup dan identitas mereka sebagai anggota UKM yang berintegritas. Keempat, eksperimen aktif. Mahasiswa secara konsisten menerapkan perilaku ramah lingkungan seperti membawa tumbler dan kedisiplinan tersebut lama-kelamaan hidup di kehidupan kampus dan kehidupan mereka pribadi sehari-hari. Next. Lalu ada ada perbandingan lagi dengan temuan Jirong dan kawan-kawan dari 2004. Hasil penelitian ini melengkapi temuan apa Jirong dan kawan-kawan dari 2004 jika dalam kurikulum formal mahasiswa mungkin hanya memahami etika lingkungan secara teoritis, aktivitas non formal di UKM di UKM paduan suara dan fotografi memberikan tekanan positif melalui aturan organisasi.
Hal ini membuktikan bahwa pendidikan nonformal lebih efektif dalam mengubah perilaku karena adanya aspek disiplin kelompok dan pengalaman langsung yang konsisten. Jadi, concrete experience-nya mereka mengalami langsung aturan seperti harus membawa tumbler, tidak boleh telat, hanya bisa absen 2 kali, dan memotret sampah. Aturan ini memberi rasa kedisiplinan dan memaksa seseorang untuk sadar akan lingkungan. Lalu, reflective observation-nya menyadari tanggung jawab pribadi terhadap limbah. Jadi, melalui kesadaran lahirlah rasa tanggung jawab sendiri itu. Lalu ada abstract conceptualization membentuk prinsip bahwa menjaga lingkungan sama dengan integritas diri. Prinsip pribadi terbangun sebagai integritas yang dipegang. Lalu ada active experimentation, perubahan perilaku konsisten dalam kehidupan sehari-hari, mengubah perilaku dan tindakan mahasiswa. Next, perbandingan kurikulum formal dan non-formal dalam transfer perilaku. Slide ini menegaskan perbedaan peran antara kurikulum formal dan non-formal. Kurikulum formal berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, sementara UKM berperan dalam membentukkan nilai, sikap, dan perilaku. Keduanya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Jadi, kurikulum formal tuh seperti yang saya bilang tadi, mentransfer pengetahuan kognitif, sementara UKM non-formal tuh mentransfer nilai dan perilaku antar kelompok. Jadi, memberi tekanan positif yang melalui aturan kelompok di UKM. Dari lalu melalui aturan dan pergaulan ini, mahasiswa menumbuhkan kepedulian dan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Next. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa unit kegiatan mahasiswa atau UKM memiliki peran krusial dan komplementer terhadap kurikulum formal dalam internalisasi etika lingkungan. Pendekatan eksperimental learning terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, sehingga penguatan jalur pendidikan nonformal perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan juga bahwa pendidikan nonformal UKM di Unpar itu adalah peran yang krusial walaupun komplementer di kurikulum formal pada umumnya. Internalisasi lingkungan itu tumbuh dari kegiatan UKM tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa UKM itu lebih mampu dan lebih efektif dalam memberikan pendekatan pembelajaran experimental learning dibanding kelas pada umumnya. Sekian dari presentasi kami berdua. Terima kasih.